Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Dengan tak bosan-bosannya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmatnya kita masih diberikan bertemu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini dalam kebaikan. Semoga Allah Jalla wa'ala menerima puasa kita, salat qiyamul lail kita di 20 hari sebelumnya, dan tentunya kita minta agar diberikan kekuatan agar bisa berada di kualitas terbaik kita, dimulai dari awal Ramadan, di 1 Ramadan atau di 1 Tarawih tepatnya, sampai nanti kita berada di penghujung Ramadan tentunya. Dan juga salawat serta salam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kerinduan semoga tetap tercurahkan kepada qudwah kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Prinsip Dasar Islam. Kita masih di bab pertama tentang mensyukuri nikmat Islam, di mana kemarin terakhir kita membahas tentang pentingnya ilmu syar'i. Ya, pentingnya ilmu syar'i. Maka kami wasiatkan juga kepada para adinda-adinda kami ini, ya, para pelajar, maka jangan pernah menyepelekan ilmu syar'i. Belajar bagaimana agama yang benar di saat adinda-adinda ini masih kuat dalam hafalan, ya, karena ya tidak menghalangi seseorang ya disebut alim itu dikarenakan usia. Maka belajar sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang ulama sighar, ulama yang usia mereka kecil, ya, beberapa ulama besar di antaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau ya dianugerahi ya pemahaman yang benar, dianugerahi ya kecerdasan yang melebihi rata-rata, di mana beliau adalah seorang anak di usianya yang tidak pernah ya lari atau pergi dari majelis ilmu. Sehingga para ulama atau para sahabat-sahabat kibar, pemuka-pemuka sahabat, banyak yang bertanya kepada Ibnu Abbas saat Rasulullah SAW sudah wafat. Ya, dan itu bukan aib, Maka kepada adinda-adinda kami untuk senantiasa hadir di majelis ilmu. Ya. Baik, kita masih membahas tentang pentingnya ilmu syar'i. Kemarin kita telah membahas ya bagaimana ilmu syar'i ini penting. Ya, penting. Jangan mengalahkan, jangan sampai kita menjadikan belajar ilmu syar'i itu dengan batasan tertentu. Kalau sudah besar, dewasa, berarti sudah tidak wajib belajar. Ini salah kaprah betul. Karena belajar itu wajib. Ya, faridatu kullu talabul ilm faridatu ala kulli muslim. Kewajiban atau wajibnya menuntut ilmu agama bagi setiap muslim. Walaupun ini dhamir yang digunakan hanya kepada muslim, ya, bukan berarti muslimah tidak wajib, bukan. Muslim yang disebutkan juga menunjukkan bahwasanya muslimah juga wajib untuk menuntut
ilmu agama. Toib. Kita masuk dari pembahasan yang ketiga. Pertama tentang kewajiban kita atas karunia, bagaimana mensyukuri nikmat Islam. Yang kedua, pembahasan kita tentang pentingnya ilmu syar'i. Yang ketiga, kemuliaan ilmu atas harta. Kemuliaan ilmu atas harta. Di mana Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi yang beliau wafat tahun 751 Hijriah. Berarti sekarang 1444 Hijriah. Separuh ya dari hitungan itu ya. Seorang Syekhul Islam ya, Ibnu Qayyim Al-Jauzi ya, ulama besar di zamannya, dengan ya tulisan-tulisan beliau ya. Maka ilmu ini ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah menjaga namanya tetap abadi. Ya, walaupun namanya, walaupun usianya itu singkat di dunia, akan tetapi nama orang-orang yang dilebihkan di atas ilmu agama akan senantiasa disebut-sebut dalam kebaikannya. Ya. Maka Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah menjelaskan perbedaan antara ilmu dengan harta. Ilmu pertama ya, perbedaan ilmu dengan harta. Ilmu adalah warisan para nabi. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan warisan. Ya, tidak meninggalkan warisan. Di mana ya, pernah ketika ba'da wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Fatimah mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ya, meminta tentang kejelasan yang dimana beliau radhiyallahu anha ya, Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta tentang sesuatu hal dari harta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah Abu Bakar radhiyallahu an yang notabene pada saat itu menjadi khalifah langsung memberikan apa yang diinginkan oleh Fatimah? Tidak. Akan tetapi beliau ya mengemukakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya para nabi tidaklah meninggalkan warisan berupa harta. Jadi kalaupun ada harta yang ditinggalkan oleh para nabi, itu milik kaum muslimin. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya bahwasanya warisan para nabi itu adalah ilmu. Ya, warisan para nabi itu adalah ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu dari nabi, maka sungguh dia telah mendapatkan kemanfaatan yang sangat besar. Ya, maka ambillah warisan para nabi. Ya, warisan para nabi itu akan senantiasa ada. Maka jika ibu menginginkan warisan para nabi, ya, suatu ketika ada seseorang, ya, ada orang yang disibukkan dengan urusan dunianya di pasar. Maka saat seorang sahabat mengatakan di masjid Nabi, ya, warisan Nabi telah dibagikan. Kenapa kalian masih sibuk di pasar-pasar? Kenapa kalian masih sibuk di majelis-majelis seperti ini? Maka ya para sahabat ini bertanya kepada yang menyampaikan kabar. Apa itu? Di mana? Masjid mana? Warisan Nabi dibagikan. Di masjid ini. Maka para sahabat pun berbondong-bondong pergi. Ternyata mereka tidak mendapati. Ya, kemudian mereka kembali lagi kepada orang yang memberi kabar. Lantas orang yang memberi kabar mengatakan, ya, apakah kalian di sana melihat adanya majelis ilmu? Iya. Maka itulah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan para raja dan orang kaya. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, ilmu menjaga pemiliknya, sedang pemilik harta menjaga hartanya. Ini berbeda. Ya, ilmu menjaga pemiliknya. Ya. Ini sudah sangat ya faham kita bagaimana ilmu itu menjaga pemiliknya dan bagaimana harta ya, sedangkan pemilik harta menjaga hartanya. Tidak ada harta yang menjaga pemiliknya, tidak ada. Akan tetapi pemiliknya. Sehingga menyebabkan apa? Kalau pemilik harta tidak ada ilmunya,
maka ia akan dibudak oleh hartanya sendiri. Maka ia menjadi budak hartanya. Berbeda orang yang memiliki ilmu lagi memiliki harta. Ya, maka dia tidak akan memilih konsep ya menabung pangkal kaya. Dia tidak memiliki konsep ini. Konsep ini menyalahi kaedah nas, di mana ya Allah Jalla wa Ala ya sedekah itu sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah itu seperti ya cabang pohon yang masing pohon itu memiliki 7 ya cabang, 7 tangkai. Setiap 7 tangkai memiliki bulir sampai 700 kali. Kalau menabung pangkal kaya, konsep ini tidaklah tepat pada agama kita. Karena tidak ada orang yang sejatinya mereka berinfak, bersedekah itu bangkrut. Tidak. Bahkan ya agama ya menjadikan orang yang bersedekah akan menambahi keberkahan hartanya. Ya. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah ilmu adalah penguasa atas harta, sedang harta tidak berkuasa atas ilmu. Ini masih kaitannya dengan poin yang kedua tadi. Ya selaras. Bahwasanya ilmu adalah penguasa atas harta, jelas. Ya. Karena dengan ilmu agama seseorang bisa menyalurkan hartanya ya sesuai dengan kapasitas. Ya. Berbanding terbalik, seseorang yang tidak berilmu ya, dia akan memberikan hartanya ya, mengeluarkan hartanya kepada jalan-jalan ia kalau mubah. Tapi cenderung orang yang tidak memiliki ilmu agama akan menginfakkan hartanya ke jalan kemaksiatan. Betapa banyak orang-orang kaya ya, mereka menghabiskan hidupnya kepada apa? Maksiat. Karena pintu dunia terbuka. Pintu dunia terbuka. Lain halnya dengan orang yang memiliki ilmu. Dia akan membuat ya hartanya itu menjadi berkah. Imma dia infakkan, dia sedekahkan, membantu para thalabul ilm, membantu para duafa, anak yatim, semua akan disalurkan kepada yang membutuhkan. Ya. Maka ini ya ilmu adalah penguasa atas harta, sedang harta tidak berkuasa atas ilmu sedikit pun. Kecuali ya orang yang memiliki harta ini adalah orang yang berilmu. Ya. Yang keempat, harta bisa habis dengan sebab dibelanjakan. Ya, harta bisa habis dengan sebab dibelanjakan. Sedangkan ilmu justru bertambah dengan diajarkan. Ya. Harta jelas bisa habis dengan sebab dibelanjakan. Jelas itu. Habis dia akan dibelanjakan. Sedangkan ilmu, kalau dikeluarkan ilmu apakah habis? Tidak. Tidak. Ilmu tidak akan pernah habis. Ya. Bahkan dengan seseorang menyampaikan sebuah ilmu atau sebuah riwayat hadis, maka Allah akan memberikan kepadanya kepahaman. Ya. Maka Allah akan mudahkan urusannya untuk menggali lagi terus lagi warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perbedaannya. Yang selanjutnya, yang keberapa? Yang kelima. Pemilik harta jika dia meninggal maka ia berpisah dengan hartanya. Sebagaimana ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bersabda bahwasanya mayat itu diikuti oleh 3 hal. Ya. Ahliha, keluarganya, wa maliha, ya, wa amaliha. Dia akan diikuti oleh 3 hal. Hartanya, keluarganya dan amalnya. Adapun harta dan keluarganya akan kembali. Lihat bagaimana Nabi SAW ya, mengatakan bahwasanya harta yang kita usahakan, yang kita raih di dunia ini tidaklah kita bawa. Ya, walaupun ya adanya kaum yang mereka kalau meninggal itu harus memasukkan seluruh hartanya. Ada nggak kaum seperti ini? Ada. Ya. Adanya kaum yang kalau meninggal ya dia dipakaikan jas. Ya kan?
dimasukkan apa hal yang memang tak lepas dari dirinya, bahkan gigi emasnya dimasukkan, ya kan? Bahkan dipakaikan sepatu kalaf ya terbaik dan termahal, jas yang branded, jam tangan yang harganya jutaan, ya. Itu dimasukkan, bahkan pernah kami lihat dimasukkan sepeda motornya bahkan. Ya kan? Akan tetapi apakah ini sampai kepada alam akhirat? Tidak. Bahkan ada dibuat miniatur rumah. Lalu kami kecil kami melihat seperti yang kami saksikan, miniatur rumah sebagaimana rumahnya di dunia, bahkan dibuat uang mainan dibakar. Seperti itu, ya. Lihat, harta tidak akan sampai kepada kita, bahkan meninggalkan kita ketika kita meninggal dunia. Sedangkan ilmu menggiringinya masuk ke dalam kubur bersama para pemiliknya. Ya. Makanya ya, selaras dengan ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang familiar kepada kita. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasa. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruhnya illa min salasa, kecuali 3 perkara. Ihdahuma, ya, di antaranya adalah al ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu ibu-ibu terkadang mengalahkan usia ibu di atas dunia. Ilmu itu kebaikannya mengalahkan usia kita ke atas dunia. Apa itu? Maka di sini beruntung orang yang profesinya itu guru. Terlebih lagi guru TPQ. Maka jangan pernah sepelekan guru TPQ. Dan seharusnya kita ibu-ibu, ya, bapak-bapak yang memiliki anak kecil, jangan pernah kita kasih anak kita ke TPQ. Kenapa? Dia bisa baca Al-Fatihah dari TPQ, maka yang mendapat kebaikan itu bukan orang tuanya, gurunya. Satu alif yang dia dapatkan, dia kenal dari gurunya, maka itu dapatkan. Maka saya mengajak kepada orang tua, ya, untuk tidak memberikan anak ke TPQ. Bukan menghasut, agar membuat orang tua menjadi cerdas. Masa ibu mau transfer pahala, ibu ya mengusahakan anak ini ya ada, tahu-taunya kebaikan Al-Fatihah ya dari guru TPQ. Makanya di sini ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, adanya orang yang disepelekan. Ada seorang laki-laki ditanya ya kepada calon mertuanya, apa pekerjaan? Guru TPQ. Tinggal. Ada seperti ini banyak ustadz. Pengalaman pribadi ustadz. Ya. Jadi ini ya banyak orang menyepelekan ya sebagai pengajar TPQ, ya kan. Kalau di akhirat dilihat bagaimana amalnya, maka kelak hidup orang yang menyampaikan, yang membantai. Karena pahalanya sangat banyak. Ya. Maka ibu, kalaupun kita tidak pandai, ya pemirsa pendengar ya kajian streaming ini, kalau kita tidak pandai mengaji, sekurang-kurangnya Al-Fatihah itu, anak kita itu mendapatkan Al-Fatihah itu dari lisan kita. Karena setiap ya dia baca ketika dirinya mukallaf, telah sempurna akalnya, telah dibebankan syariat, sekurang-kurangnya Al-Fatihah kita dapatkan pahala itu. Jangan dikasih ke TPQ. Jangan. Ini kami menghasut, bukan menjelekkan TPQ, bukan. Kami menghasut orang tua agar bisa cerdas. Ya. Makanya juga ini kedua, ya, poin yang kedua bahwasanya jangan pernah menyepelekan ya perkara ilmu agama, sekurang-kurangnya TPQ, ya. Maka ini ya poin yang nomor 5. Poin yang selanjutnya, yang keenam, harta bisa didapatkan oleh siapa saja, baik orang beriman maupun kafir, ya, orang soleh dan orang jahat. Sedangkan ilmu yang bermanfaat hanya didapatkan oleh orang yang beriman saja. Nah, ini dengan kaitannya kepada pembahasan kita, kami pernah menyampaikan, ya, mengutip tentang ucapan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ijtima'ul Juyush. An-nikmatu nikmatan. Nikmat itu terbagi kepada dua
dua pokok besar. Nikmatun muqayyadah wa nikmatun mutlaqah. Nikmat muqayyad dan nikmat mutlaqah. Apa nikmat muqayyad, Ustaz? Nikmat muqayyad, ya kan? Yashtariku fiha salih wa talih. Nikmat yang Allah berikan kepada orang saleh maupun orang taleh. Orang fasik awil mukmin, orang fasik ataupun orang mukmin. Ya. Dia nikmatul amwal, dia seperti nikmat harta, wa nikmatul azwaj, nikmat pasangan hidup. Orang mukmin dapat pasangan hidup, orang kafir dapat pasangan hidup apa tidak, Bu? Dapat. Orang kafir dapat anak, orang mukmin dapat anak, ibu-ibu? Dapat. Dan makanya ini jangan pernah kita mengatakan kalau dibukakan pintu dunia kepada orang kafir, bukan berarti ini pertanda cinta Allah kepada seorang hamba. Begitu juga kepada orang yang beragama Islam. Allah buka kepada nikmat harta, bukan berarti dia berada di atas kebaikan. Ya. Dia berada di atas kebaikan kalau dia mampu mengolah hartanya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ustaz, apa tanda kebaikan? Inilah yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, nikmat mutlaqah. Yang nikmat ini nikmat khas, nikmat khusus yang hanya Allah peruntukkan kepada orang-orang pilihan. Apa itu, Ibu? Nikmat agama, nikmat ilmu yang tidak semua orang. Sekarang pertanyaannya, ibu-ibu, apakah setiap orang muslim diberikan kepadanya kesenangan untuk hadir di majelis ilmu? Apakah semua orang muslim yang mereka notabene mengaku aslamna, kami Islam, diberikan nikmat senang belajar menuntut ilmu agama? Tidak. Tidak semua orang diberikan itu. Bahkan sebagian besar mereka mencukupkan dari apa yang mereka dapat. Udahlah, yang penting apa yang kami pelajari dari tata cara sholat di waktu kecil, itulah yang cukup. Padahal belum tentu ya apa yang dipelajari waktu kecil itu benar sesuai yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan dari kita ya kadang-kala orang yang menempuh jalan taubat, dia tidak mau lagi ya belajar lagi kepada ilmu agama yang benar. Kenapa? Saya pernah dulu kok, seingat-ingat saya pernah dulu sekolah Arab. Padahal waktu dia sekolah Arab dulu, banyakkan main-mainnya ketimbang belajarnya. Ya kan banyakkan main-mainnya. Sehingga apa yang terjadi? Dia sholat, ya mengikuti apa yang diyakini orang. Kalau sholat, assalamualaikum, dibukanya tapak tangan kanannya. Ya kan? Kenapa dibuka? Dia beropinikan kalau dibuka tangan kanan, Ustaz, dibuka pintu surga. Assalamualaikum sebelah kiri, ditutup pintu ini. Kenapa tangannya ditutup? Karena ini ditutup pintu neraka. Dari mana ini dalilnya? Kemudian lagi habis itu assalamualaikum ditutup, astagfirullah. Kadang belum sampai lagi begini langsung sudah siap tangannya untuk menampung wajahnya. Coba. Ada nggak seperti ini adinda kami? Banyak, Ustaz. Banyak, bahkan udah sepuh. Pekerjaan seperti itu. Belum lagi sampai lagi begini, udah tangannya udah begini. Hanya saja jangan dilihat nanti. Diperhatikan orang sholat, mana yang kata Ustaz tadi itu. Jangan seperti ini ya. Ya, jangan. Nah inilah. Sudah memutih kepala, tetapi perkara seperti ini, ya, bagaimana banyak dari kaum muslimin yang beramal tanpa ilmu agama. Cetek. Kita bukan menjustis, tidak. Karena ibu-ibu, banyak orang yang berstratakan tinggi secara pendidikan dunia. Doktor handuskah dia? S1 kah dia? Ya, S2 kah dia? Bahkan doktor sekalipun, akan tetapi ilmu agama dari sisi akhirat, dia seperti tak ubahnya anak TK. Cetek ilmunya. Maka jangan sampai kita beragama hanya sebatas apa yang diklaim orang banyak lakukan,
apa yang diamalkan oleh leluhur kita, apa yang kita terkadang begini, ketika dikatakan, ibu, ini nggak ada dalilnya. Ayah saya ngajarkan ini. Ibu, ini tidak ada contoh dari Nabi. Yang ustaz saya sudah 3 kali umroh, 2 kali haji. Apakah ada dalil harus mengikuti ustaz saya atau haji fulan? Tidak. Kita ada dalil untuk mengikuti Allah dan Rasulnya semata. Rasulnya semata. Tidak ada kita dalil untuk mengikuti orang lain. Maka itu ya. Jadi harta bisa didapatkan oleh siapa saja. Selagi dia mengusahakan dirinya, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya. Baik dia orang kafir maupun orang mukmin. Baik orang saleh maupun orang toleh. Ya. Akan tetapi ilmu bermanfaat hanya didapatkan oleh orang yang beriman saja. Makanya itu ibu-ibu, ya, ilmu yang sahih, ilmu yang benar tidak akan didapatkan oleh orang-orang, jangankan orang kafir, Bu. Orang munafik tidak akan mendapatkan ilmu agama. Orang munafik mengucapkan syahadat apa tidak, Pak? Mengucapkan syahadat. Orang munafik dia ucapkan syahadat, akan tetapi ya hatinya itu tidak selaras dengan ucapannya. Dia tidak mendapatkan ilmu agama. Apalagi orang kafir. Makanya taraf agama itu nanti akan dijelaskan ibu-ibu. Bedanya antara Islam, iman dan ihsan. Ini tingkatan. Ini nanti kajiannya akan kita bahas ke depannya nanti. Ada orang yang sudah tentu Islam, ya dia belum tentu iman. Ada yang orang sudah ihsan, dia sudah pasti iman dan Islam. Nanti akan kita bahas apa poin-poin dan ciri-ciri mereka seperti ini. Ya. Selanjutnya, poin yang ketujuh. Sesungguhnya jiwa menjadi lebih mulia dan bersih dengan mendapatkan ilmu. Itulah kesempurnaan diri dan kemuliaannya. Sedangkan harta tidak membersihkan dirinya. Tidak pula menambahkan sifat kesempurnaan dirinya. Malah jiwanya menjadi berkurang dan kikir dengan mengumpulkan harta dan menginginkannya. Jadi keinginannya kepada ilmu adalah inti kesempurnaannya dan keinginannya kepada harta adalah ketidaksempurnaan dirinya. Orang yang berilmu, orang yang memiliki harta, lagi dia mempelajari din agama, kira-kira dia akan bakhil enggak ketika mengeluarkan hartanya? Ada orang nih, Bu, dia orang kaya, kemudian dia mempelajari ilmu agama, kira-kira sulit enggak dirinya untuk berinfak? Tidak. Rata-rata orang-orang yang memiliki keluasan harta, dia mampu menginfakkan hartanya, bersedekah, ya, itu dikarenakan ada ilmu di atasnya. Karena ilmu di atasnya. Orang bakhil, orang pelit, orang kikir, ya, yang notabene dia adalah orang yang berduit, ya, dia tidak akan pernah mengeluarkan hartanya itu karena sebabnya satu ilmu. Kenapa? Kalau saya infakkan ini, harta saya berkurang. Karena prinsip dia apa? Hemat pangkal kaya. Sementara prinsip ini tidak dikenal dalam syariat kita. Hemat pangkal kaya, rajin menabung pangkal kaya. Ya, itu prinsip kita ketika kita mengajarkan anak-anak, Nogu, jangan kamu banyak jajan, menabung biar pangkal kaya. Konsep Islam tidak sesuai dengan ini. Bersedekah pangkal kaya. Bersedekah pangkal kaya. Ya, kalau mau bersedekah, kalau mau kaya, bersedekah. Tidak Anda dapatkan kaya itu secara zahir di dunia, kekayaan yang paling hakiki adalah kekayaan di akhirat sana. Ya, kekayaan di akhirat sana. Nah ini. Poin yang selanjutnya yang ke-8. Sesungguhnya mencintai ilmu dan mencarinya. Ya, mencintai ilmu dan mencari ilmu adalah akar seluruh ketaatan. Poros ketaatan adalah ya mencintai ilmu. Sedangkan mencintai harta dan dunia adalah akar berbagai kesalahan. Lihat Qarun ibu-ibu. Qarun ya contoh yang Allah telah berikan sebagai ibrah liulil albab. Apakah Qarun itu berada di atas ilmu atau tidak? Tidak.
ketika ya datang kepadanya pemberi peringatan, ya, apa dia katakan? Aku mendapatkan harta ini dari kefasihanku, dari kemampuanku. Dia tidak pernah menyandarkan bahwasanya rezeki yang ia peroleh adalah milik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hartanya Qarun, ya, kuncinya saja itu digendong oleh orang yang kuat lagi besar. Bayangkan. Sampai-sampai kalau ada kita temukan barang di ladang kita bilang harta Qarun. Entah sejak kapan Qarun sampai ke Nias ini. Ya kan? Sampai-sampai kita, harta Qarun. Padahal entah kapan Qarun bisa sampai ke Nias ini. Itu saking terkenalnya hartanya Qarun. Ya. Akan tetapi belajar ilmu agama itu adalah akar dari semua ketaatan kepada Allah. Akar ketaatan. Kita bisa bersedekah karena memiliki ilmu. Kita bisa beramal soleh secara umum. Ya, kenapa ibu-ibu ada nanti orang, ya, ada azan subuh, tapi dia nggak mau sholat sunnah di situ. Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Ada orang azan subuh, Bu. Misalkan akhi Mukhlis tadi, dia azan subuh, la ilaha illallah, berdoa. Tahu-taunya ada orang yang nggak mau sholat sunnah. Kenapa orang ini nggak mau sholat sunnah? Ada yang tahu jawabannya? Karena dia berkeyakinan kalau dikerjakan, berpahala, ditinggalkan, tidak berdosa. Definisi sunnah secara fikih. Akan tetapi, kalau menemukan fawaidnya, sesungguhnya sholat sunnah fajar itu khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Orang berilmu, dia tidak akan berhenti kepada definisi ilmu fikih. Kenapa nggak mau sholat sunnah rawatib, sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum sholat zuhur? Jawabannya sama, hanya sunnah Ustadz. Kenapa nggak mau sholat sunnah 2 rakaat setelah isya? Sunnah Ustadz. Padahal, ya disebutkan dalam hadis yang sahih, orang yang menjaga sholat sunnah rawatib, maka akan dibangunkan kepadanya rumah di surga sebagaimana permintaan, ya, Maryam bintu Imran dan Asiyah, ya, istrinya Fir'aun. Ini ilmu. Sehingga setelah kita tahu ini, kita tidak bermudah-mudahan meninggalkan ibadah-ibadah yang menurut kita sunnah secara fikih. Nah, ini ilmu agama. Dari mana kita bisa? Maka seseorang ketika dia mempelajari ilmu agama, porosnya kepada apa? Sumber ketaatan. Sumber ketaatan. Nah, sama halnya dengan apa? Ini berbeda, Bu, ya. Berbeda. Saya tidak mengatakan oh si fulan karena tidak mengamalkan, tidak. Atau itu mungkin karena gen. Seorang laki-laki berbeda dia karena tidak ada gennya. Kami tidak menyinggung. Ada laki-laki yang diberikan pahala 24 jam. Mau dia di kamar mandi sekalipun, di kamar mandi kira-kira kalau kita beramal soleh, boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Boleh nggak kita baca Quran di kamar mandi? Nggak boleh. Ibu, kalau baca Quran, sanggup nggak 24 jam baca Quran? Nggak sanggup. Ada amal soleh, yang itu kalau diamalkan bagi laki-laki 24 jam mengikutinya. Apa itu, Ustaz? Nih, jenggot. Ada orang yang pakai jenggot karena fashion. Biar nampak gagah-gagahan. Ada orang yang tidak mau berjenggot dengan alasan apa? Sama. Hukumnya sunnah, Ustaz. Hukumnya sunnah. Apakah sunnah betul maknanya? Kita katakan betul. Sunnah. Sunnah Nabi SAW. Jadi sunnah itu, ibu-ibu, secara definisi yang benarnya, sunnah itu adalah ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi, minal qaul, dari ucapan beliau, wa fi'lin, dari
amalia beliau, wa nisfin dari sifat beliau. Ada yang menamakan dari sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Wa takrir dari ketetapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah tadi ada hukumnya wajib, ada sunnah hukumnya sunnah. Kami ulangi, ada sunnah yang hukumnya wajib, ada sunnah yang hukumnya sunnah. Apa sunnah yang hukumnya wajib, Ustaz? Salat 5 waktu. Kenapa salat 5 waktu sunnah, Ustaz? Pertanyaannya lagi, apakah Nabi mengamalkan salat 5 waktu? Sunnah. Betul, Nabi mengamalkannya. Berarti ini kebiasaan Nabi. Kebiasaan Nabi salat 5 waktu apa tidak? Kebiasaan beliau. Berarti ini sunnah. Yang hukumnya wajib. Ya kan? Maka terlepas dari khilaf para ulama yang mengatakan jenggot itu sunnah secara ilmu fikih, ya. Maka seseorang ketika dia mencintai figurnya, ada orang ya di tahun-tahun 70-an, Bu, kami saksikan itu, kami dengar dari ayah kami, di tahun 70-an atau 60 70-an orang mengidolakan, memfigurkan figur Soekarno rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, tokoh Indonesia pertama. Sehingga berbondong-bondong orang memakai setelan Soekarno. Ya, topinya disama-samakan, pecinya, peci nasional yang kita pakai sekarang ini ya mengikuti pecinya Soekarno, ya. Sampai Bung Tomo. Siapa tidak kenal Bung Tomo? Tokoh, ya. Salah seorang tokoh di saat itu kemerdekaan, ya. Yang cara mereka berpakaian mengikuti cara siapa? Pendahulu mereka Soekarno. Orang-orang yang mengidolakan seseorang akan mengikuti tabiatnya. Soekarno saja adalah tokoh dunia, bukan tokoh agama. Orang-orang pun akan berbondong-bondong, baik dia orang-orang Islam maupun di luar Islam. Dahulu di zaman kalau ada 17 Agustus, ada orang-orang veteran yang diundang ya di kabupaten, di pendopo atau dimanapun, dia akan berpakaian layaknya seperti seorang proklamator Indonesia. Akan meniru tata caranya. Kita misalkan mencintai seorang figur sepak bola misalkan, kadang membeli jersinya, menyamakan bentuk cara berpakaiannya. Ini dunia yang kita ikuti. Maka kalau mengikuti Rasulullah SAW, mencintai Nabi juga, mengikuti bagaimana keseharian beliau. Dan keseharian beliau adalah berlihya, berjenggot. Berbeda halnya, ingat, ini bukan menyindir. Berbeda dirinya tidak memiliki gen jenggot. Sekali lagi kami katakan, berbeda orang yang tidak memiliki gen jenggot. Ada orang seperti itu? Ada, Ustaz. Mukhlis contohnya. 1-2 dia, 1-2 jenggotnya. Bukan ada, Ustaz, ada. Sehelai demi sehelai, Ustaz. Ya mudah-mudahan ini istiqomah. Allah temukan lagi yang banyak di samping-sampingnya. Ya. Artinya, ya jangan juga kita mencela orang yang berjenggot kalau kita tidak mampu beramal dari sini. Kita katakan kambing. Karena mencela ini telah menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, inilah ilmu agama, Pak. Berbeda, adem jawabannya. Bukan mengatakan, oh enggak berjenggot berarti enggak mencintai. Tidak, ini jangan salah diartikan. Ada kalanya orang itu karena belum iqamatul hujjah, belum tegak hujjah, belum tegak nas. Ya. Banyak nas yang mengatakan tentang ya kita harus menjaga, memelihara jenggot, ya seperti itu. Artian ini ya kaul kami yang terakhir ini bukan berarti menyudutkan salah seorang oknum atau apapun, tidak. Akan tetapi menjelaskan hukum. Ya, terkadang orang menyandarkan sesuatu perbuatan itu hanya karena sebatas mengatakan sunnah secara fikih. Sunnah secara fikih. Ya, kenapa tidak sholat sunnah? Karena cuma sunnah, Ustaz, tidak berpahala. Tapi kalau kita kembalikan karena para sahabat, ibu-ibu, mereka tidak memilah-milah, oh ini sunnah secara fikih, tidak. Ketika itu pernah dilakukan oleh Nabi, mereka akan lakukan. Terserah itu hukumnya sunnah atau tidak. Pembagian sunnah, wajib, makruh, itu ulama belakangan. Ketika mereka mengelompokkannya dalam pembagian ilmu fikih. Untuk apa? Untuk memudahkan orang-orang selain Arab untuk mempelajari Islam. Kita ini, Bang, Pak, Ibu-ibu, kita bukan orang Arab, tidak pandai bahasa Arab.
Maka para ulama membukukan ilmu-ilmu ini, ilmu mustalahul hadis, ya, ilmu nahwi wa saraf. Para sahabat membutuhkan ilmu nahwi saraf apa tidak? Tidak. Ilmu pokok bahasa Arab ini, nahwi dan saraf, tidak dibutuhkan oleh para sahabat. Kenapa? Karena keseharian mereka bahasa Arab, Ibu. Nah, belakangan setelah merebaknya Islam sampai ke jazirah Indonesia ini, kita bukan orang Arab. Kita butuh untuk belajar bahasa Arab sebelum kita mempelajari agama Islam. Kenapa? Karena bahasa Arab adalah bahasa Quran. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya, belajar bahasa Arab. Karena sesungguhnya, ya, agama ini adalah agamanya dipakai dengan bahasa Arab. Ya. Karena dia bagian dari agama kalian. Seperti itu. Ya, mungkin ya ini dari poin yang ke-8, ya, tentang keutamaan ilmu dibandingkan harta. Masih ada, ya, poinnya sampai 15. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita kesempatan, ya, kesehatan untuk bisa, ya, menggali lagi tentang poin ke-9 hingga poin 15, ya, di pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada yang kita diskusikan sebelum kita tutup. Kepada Bapak Ibu kami persilakan. Masya Allah. Tidak ada yang bertanya, kami anggap itu sudah faham. Masya Allah. Semoga Allah Jalla wa'ala memberkahi ilmu kita, ya, memudahkan urusan kita, dan melembutkan hati kita untuk menerima kebenaran. Tidak henti-hentinya kami berdoa seperti ini, ibu-ibu, karena terkadang hawa nafsu seseorang mengalahkan seseorang dari menerima kebenaran. Ada kalanya seseorang yang mencari pembenaran telah menutupi mata hatinya untuk menerima kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun kita mendapatkan kebenaran dan tentunya mungkin kita belum bisa mengamalkannya, sekurang-kurangnya kita tidak memusuhi orang yang menyampaikan kebenaran. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.